Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tante Bea Trabu dengan NIM 2403010273 dan saya adalah salah satu mahasiswa aktif dari program studi ilmu administrasi negara Universitas Nusa Cendana Kupang. Tugas video individu, teori sosial dan teori politik, dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Syukur Muhaimin Adang Jaha, SOS MAP. Gender adalah cara masyarakat melihat dan membedakan peran serta sifat antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, seringkali kita mendengar bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, sementara perempuan diharapkan lebih lembut dan emosional. Ini adalah contoh bagaimana gender merupakan harapan dan perilaku kita sehari-hari. Saya mengambil salah satu contoh gender dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana peran dalam keluarga, dimana seringkali perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun peran ini bisa dibalik, dimana perempuan juga bisa bekerja dan laki-laki bisa mengurus rumah tangga. Jadi begini teman-teman, kesetaraan gender itu intinya supaya semua orang, baik perempuan atau laki-laki, punya kesempatan yang sama buat berkarya dan berkembang. Jadi tidak ada yang dirugikan cuman karena jenis kelaminnya. Kita bayangkan saja kalau kampus atau kerjaan, perempuan dan laki-laki cuma dapat perlakuan beda. Itu tidak fair dan malah bikin peluang jadi tertutup. Nah, dengan adanya kesetaraan gender juga bikin suasana hidup jadi lebih adem, karena semua bisa bantu-bantu sesuai kemampuan tanpa harus dibedakan. Misalnya saya mengambil satu contoh lingkungan kampus, di mana perempuan dan laki-laki harus punya peluang yang sama buat ikut organisasi atau jadi ketua himpunan. Jadi tidak ada alasan gender buat menghentikan langkah seseorang untuk maju. Teori feminis itu intinya adalah cara berpikir dan pandangan yang berusaha mengkritisi ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini teori feminis juga pengen cari tahu kenapa perempuan sering diperlakukan adil dan gimana caranya supaya kesetaraan gender itu bisa terwujud. Ada salah satu pakar ahli yaitu Jared Butler dalam karyanya Gender Trouble 1990. Butler mengungkapkan bahwa gender adalah problematik yang artinya identitas gender dibentuk melalui tindakan dan perilaku yang dibuat. Ia menekankan bahwa gender bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dapat berubah dan beragam. Jadi bukan cuma soal perempuan melawan laki-laki, tapi lebih memikirkan bagaimana sistem sosial, budaya dan aturan kita kadang bikin posisi perempuan jadi lebih rendah atau dibatasi. Contohnya dalam dunia kerja, kadang perempuan susah dapat posisi pimpinan dibanding laki-laki yang walaupun kemampuannya sama. Teori feminis akan melihat situasi ini dan tanya, kenapa bisa kayak begitu? Apakah itu adil? Apa yang harus diubah supaya semuanya lebih setara? Dengan memahami teori feminis, kita jadi lebih sadar kalau gender itu bukan cuma perkara biologis, tetapi juga peran dan harapan sosial yang kadang bikin perempuan dirugikan. Nah, jangan lupa teman-teman, kesetaraan bukan cuma untuk perempuan, tapi untuk kebaikan kita semua. Feminisme sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, teman-teman, tapi juga semua orang termasuk laki-laki. Jadi kenapa bisa begitu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa feminisme memperjuangkan kesetaraan gender. Ini berarti semua orang tanpa memandang jenis kelamin berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga hak-hak sosial. Terus yang kedua, banyaknya isu yang diangkat dalam feminisme juga berdampak pada laki-laki. Misalnya, ada stereotip yang mengharuskan laki-laki untuk selalu kuat dan tidak menunjukkan emosi. Ini bisa menjadi beban bagi mereka. Dengan mendukung feminisme, laki-laki juga bisa bebas dari ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis.
Contoh nyatanya ketika kita berbicara dengan pembagian tugas di rumah. Feminisme mendorong agar tugas-tugas rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan saja. Jadi laki-laki juga diajak untuk berkontribusi, dan ini hanya bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan setara. Saya mengambil salah satu situasi ketidaksetaraan gender yang terjadi di Pulau Sumba, di mana situasi ketidaksetaraan gender itu budaya patriarkinya yang masih sangat kuat, di mana perempuan seringkali diharapkan menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup pekerjaan rumah, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara laki-laki lebih sering dianggap sebagai pencari nafkah. Hal ini menciptakan beban ganda bagi perempuan yang mungkin juga bekerja di luar rumah tetapi tetap harus mengurus pekerjaan domestik. Ketidaksetaraan ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional perempuan. Salah satunya adanya pemberdayaan perempuan, yang dimana penting untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan akses ke peluang kerja. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan dan mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan. Ketidaksetaraan gender di Sumba mencerminkan bahwa tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Dari sudut pandang feminis, penting untuk memberdayakan perempuan dan mengubah norma-norma sosial yang mendiskriminasi dan melibatkan semua pihak dalam perjuangan untuk kesetaraan, di mana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Seperti kita ketahui bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, utama dalam mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Jadi gampangnya, patriarki itu adalah sebuah sistem di mana laki-laki atau para cowok punya kekuasaan dan kendali lebih besar dibanding perempuan atau para cewek. Ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat secara fisik, tapi lebih ke siapa yang punya wewenang, siapa yang paling didengar, dan siapa yang menjadi pemimpin dalam banyak hal di masyarakat. Dalam sistem patriarki ada anggapan kalau laki-laki itu lebih superior, lebih mampu, dan lebih pantas memimpin. Akibatnya, perempuan seringkali diposisikan di bawah, kurang dihargai, dan punya kesempatan yang lebih terbatas. Patriarki dalam kehidupan sehari salah satu contohnya dalam kehidupan berumah tangga, tentunya ada pembagian peran. Siapa yang biasanya jadi kepala keluarga, siapa yang punya keputusan akhir soal keuangan atau pindah rumah. Sering kita ketahui bahwa itu adalah bapak yang dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama, sedangkan ibu lebih banyak di rumah mengurus anak dan pekerjaan domestik. Ini adalah salah satu patriarki di mana peran laki-laki dianggap lebih penting dalam mencari nafkah dan membuat keputusan yang besar. Teman-teman pernah tidak sih kepikiran kenapa kok cewek harusnya begini, cowok harusnya begitu? Kayak cewek itu lemah lembut, cowok itu kuat. Cewek kerjanya di dapur, cowok nyari duit. Nah, itu yang dinamakan gender sebagai konstruksi sosial, teman-teman. Oke, biar semakin jelas, ada salah satu contoh nyata di sekitar kita tentang gender sebagai konstruksi sosial. Contohnya dalam pekerjaan rumah dulu atau bahkan di zaman sekarang masih ada anggapan kalau urusan dapur, menyuci, setrika, urus anak itu 100% pekerjaan perempuan. Cowok tidak boleh ikut campur, nanti dianggap bukan cowok. Padahal emangnya ada gen yang bikin cewek otomatis jago masak atau cowok otomatis tidak bisa mencuci? Kan tidak, ini cuma kebiasaan yang dibikin oleh masyarakat saja. Beban ganda adalah kondisi di mana seseorang, biasanya perempuan, harus menjalani dua peran sekaligus seperti bekerja di luar dan mengurus rumah tangga. Contohnya dalam kehidupan nyata, dari beban ganda bisa dilihat pada seorang ibu atau seorang perempuan yang bekerja sambil tetap mengurus anak dan rumah sehingga ia merasa kelelahan dan tertekan. Itu yang dinamakan beban ganda, teman-teman.
Body politics bisa dibilang cara kita melihat dan memperlakukan tubuh kita sendiri, terutama tubuh perempuan, dalam konteks sosial dan budaya. Jadi ini bukan cuma soal penampilan fisik, tapi juga bagaimana masyarakat mengatur dan mengontrol apa yang dianggap benar atau ideal untuk tubuh kita. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, standar kecantikan. Misalnya banyak perempuan merasa harus punya tubuh yang langsing atau kulit yang mulus karena iklan dan media sosial. Tetapi ini bikin mereka merasa tidak percaya diri kalau tubuh mereka tidak sesuai dengan standar itu. Performativitas gender menurut Judith Butler adalah konsep yang menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang kita miliki atau alami secara alami, tapi lebih merupakan sesuatu yang kita lakukan atau perankan melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Jadi gender itu bukan identitas tetap, melainkan hasil dari serangkaian tindakan yang diulang-ulang. Intinya bahwa performativitas gender dibentuk melalui perilaku, bahasa kita, dan tindakan yang kita lakukan. Misalnya cara kita berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita secara tidak sadar atau secara tidak langsung memperkuat norma-norma gender yang ada dalam masyarakat. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah bahasa dan sikap kita, atau dalam bahasa sikap seseorang. Pertama-tama kita mulai dari bidang pendidikan, contohnya dalam lingkungan sekolah. Kadang kita melihat ada pelajaran yang lebih banyak menyoroti prestasi laki-laki. Nah, dengan adanya teori feminis, banyak sekolah sekarang yang berusaha mengubahnya. Mereka mulai menggunakan buku pelajaran yang lebih adil, yang menampilkan tokoh-tokoh perempuan hebat dalam sejarah dan sains. Jadi semua siswa, baik perempuan ataupun laki-laki, bisa merasa terinspirasi dan punya kesempatan yang sama untuk sukses. Dan bidang kedua adalah bidang hukum, yang mana di sini teori feminis membantu kita melihat bahwa seringkali perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum. Misalnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangani secara serius. Dengan adanya pendekatan feminis, banyak aktivis yang berjuang untuk membuat undang-undang yang lebih melindungi perempuan, seperti undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perempuan bisa merasa lebih aman dan dihargai. Dan yang ketiga di bidang kebijakan publik, di mana sekarang kebijakan publik kita tahu bahwa penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya teori feminis, banyak pembuat kebijakan mulai mempertimbangkan perspektif perempuan saat merumuskan kebijakan. Misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan tentang kesehatan, mereka mulai memperhatikan kebutuhan perempuan, seperti akses layanan kesehatan reproduksi. Ini membuat kebijakan menjadi lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya untuk laki-laki saja. Dan yang keempat, pada bidang pembangunan, berlanjut bidang pembangunan, teori feminis fokus pada pemberdayaan perempuan. Banyak program pembangunan yang sekarang memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Misalnya ada program yang mengajarkan perempuan cara membuat kerajinan tangan atau memulai usaha kecil. Dengan cara ini perempuan bisa lebih mandiri dan berkontribusi pada keluarga dan masyarakat.